Hai teman SMA, kemajuan zaman menciptakan kemajuan di bidang teknologi dan informasi. Dan internet adalah salah satu hasil dari perkembangan teknologi tersebut. Hadirnya internet membuat segalanya terhubung ke dalam satu dunia maya dan memberikan banyak manfaat positif seperti mempermudah komunikasi, menjadi sumber informasi, dan juga media hiburan. Namun sayangnya, kemudahan dalam mengakses internet dan sosial media justru digunakan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan berita bohong atau yang lebih dikenal dengan istilah hoax atau hoax. Berita hoax yang disebarkan sendiri bisa dalam berbagai bentuk, mulai dari tulisan, foto, video, bahkan omongan dari satu pihak ke pihak lainnya. Dari mana saja sih biasanya hoax menyebar? Hasil dari survei Mastel pada 2017 yang pernah dirilis oleh Kominfo menyebutkan media sosial berada di tingkat tertinggi penyebaran hoax, diikuti aplikasi chat, lalu situs web, dan televisi. Data tersebut membuktikan bahwa media sosial bagaikan mata pisau bermata dua apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Pada generasi muda, terutama yang masih berstatus sebagai siswa SMP dan SMA, maraknya pemberitaan hoax dikhawatirkan akan menciptakan pola pikir yang cenderung agresif, eufemisme, dan main hakim sendiri. Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran bersama karena seseorang dapat terbentuk dari apa yang ia baca, lihat, dan hadapi setiap hari. Dan jika pemberitaan hoax menjadi lumrah dikonsumsi, terutama oleh generasi muda, bukan tidak mungkin akan terbentuk karakter yang mengedepankan ego serta mudah tersulut emosi terhadap berita yang dibagikan. Lalu, bagaimana cara mengetahui kalau itu hoax? Biasanya, informasi hoax memiliki ciri sebagai berikut. Memiliki judul yang sensasional dan provokatif, sehingga menarik orang untuk membacanya. Berita hoax juga kerap mencatut nama tokoh atau lembaga terkenal sehingga yang membaca akan mudah percaya. Terdengar tidak masuk akal sehingga kerap disertai dengan hasil penelitian palsu. Tidak muncul di media-media besar dan biasanya hanya beredar melalui pesan singkat, web, atau sosial media yang tidak jelas kepemilikannya. Maka jika menemukan berita dengan kriteria tersebut, jangan langsung percaya dan cross-check kembali informasi yang dibaca. Selain itu, jangan pernah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Kamu bisa menerapkan 6P ini untuk membendung penyebaran hoax di internet agar tidak makin meluas. Perhatikan hati, walau terkadang membuat penerimanya merasa marah, emosi, benci, ataupun sakit. Kamu tetap perlu menenangkan hati dan pikiran. Lalu cross-check untuk memastikan kabar yang beredar tersebut benar atau tidak. Periksa sumber berita tersebut. Kamu bisa cek alamat website yang dicantumkan dan melihat apakah informasi tersebut berasal dari sumber yang kredibel atau tidak. Periksa redaksi. Periksa info kontak dan redaksi dari situs yang menyebarkan berita tersebut. Karena biasanya situs abal-abal tidak memiliki info kontak dan redaksi yang jelas. Pakai akal sehat. Karena jika informasinya tidak masuk akal, terlalu aneh, atau mustahil diterima akal, maka kemungkinan besar adalah hoax. Pesan berantai. Jangan mudah ikut menyebarkan informasi yang didapat tanpa mengetahui kebenarannya. Dan P yang terakhir adalah penyakit kambuhan. Selalu ingat bahwa apabila seseorang sudah sering menyebarkan informasi hoax, waspadai informasi yang diberikan olehnya. Ayo perangi hoax. Kontribusi kecilmu dengan mengingatkan keluarga dan teman-temanmu untuk turut serta berperan aktif melaporkan setiap temuan hoax akan sangat berarti. Kerjasama dan kolaborasi semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam menangkal berita hoax untuk kehidupan yang lebih baik. Direktorat SMA
Maju bersama. Hebat semua.